ada di dalam perusahaan seperti apa. Nah, sehingga auditor kalau mengaudit perusahaan yang memiliki KPI efektif, ini secara normatifnya lebih mudah dibandingkan kalau mengaudit perusahaan yang KPI-nya tidak efektif. Bahkan dalam tahap penerimaan penugasan nanti KPI ini terkait dengan integritas manajemen. Ya, dalam kasus tertentu bahkan auditor diminta untuk menolak penugasan, tidak mau mengaudit. Ini jenis bukti yang pertama. Kemudian jenis bukti yang kedua disebut sebagai bukti fisik. Bukti fisik biasanya dipergunakan oleh auditor untuk kepentingan verifikasi saldo aset berwujud. Di bukti fisik biasanya dipergunakan untuk melakukan verifikasi saldo dari aset. Bukti fisik biasanya diperoleh dengan cara penghitungan fisik dari aset berwujud. Jadi dihitung secara fisik aset berwujudnya apa. Bukti fisik ini kalau kita kaitkan dengan asersi, maka bukti fisik ini lebih cenderung dipergunakan untuk membuktikan asersi keberanian. Jadi apakah aset yang disajikan oleh manajemen di dalam laporan keuangan benar-benar ada atau tidak? Kalau manajemen misalnya menyajikan memiliki kursi sebanyak 92 kursi, maka perlu dibuktikan secara fisik apakah benar ada kursi sebanyak 92. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dimanapun juga yang namanya catatan dengan fisik itu sering tidak sama. Jadi catatannya biasanya lebih banyak dibandingkan dengan fisiknya. Apalagi kalau catatan itu catatan keuangan, catatan kas. Ya. Itu biasanya yang tercatat lebih banyak, lebih besar daripada yang fisiknya. Bagaimana manajemen memiliki kesediaan, ya, katakanlah kesediaan meja atau almari, perusahaan juga dalam bidang retro. Maka untuk membuktikan apakah secara fisik kesediaan tersebut betul-betul ada, dia harus dilakukan verifikasi secara fisik, harus dihitung. Bukti fisik yang dipakai di dalam audit ini sedikit berbeda dengan bukti yang kita pelajari atau yang kita kenal di kepolisian atau di pengadilan. Kalau di kepolisian atau di pengadilan itu kalau sudah disebut sebagai